Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Snul Khotimah, NIM A2101-998. Di sini saya akan melakukan uji regresi linier berganda dengan soal UAS TPD 2022. Nah, di sini sudah terdapat soal TPD. Seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Robert dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Dengan ini, Robert menganalisis menggunakan bantuan program SPSS memakai analisis regresi linier berganda. Pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Data-data yang didapat sudah berdistribusi normal, ditabulasikan sebagai berikut. Berikut data-data dari 12 responden beserta variabelnya. Untuk melakukan uji regresi linier berganda, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda ini terdapat dua uji, yaitu uji F dan uji T. Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independence berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau Y. Sedangkan untuk uji T ini dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, untuk melakukan uji regresi linier berganda, langkah awalnya yaitu mengcopy data ini ke dalam aplikasi SPSS. Langsung saja menuju aplikasi SPSS. Nah, untuk melakukan uji regresi linier berganda, langkah pertama klik file, kemudian klik open, pilih data. Nah, data tersebut tadi sudah saya input ke dalam Microsoft Excel, kemudian saya akan ekspor ke dalam SPSS. Klik soal UAS TPD, kemudian klik open. Terdapat kotak dialog seperti berikut, lalu klik OK. Nah, sudah tertera seperti berikut. Langsung saja untuk melakukan uji regresi linier berganda. Caranya klik Analyze, kemudian pilih Regression Linear. Kemudian pindahkan variabel dependent ke kolom dependent dan variabel independent X1, X2 ke dalam variabel independent. Kemudian klik OK. Nah, berikut hasil output dari soal UAS TPD. Ada tabel summary, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, hasil output ini sudah saya simpulkan ke dalam Microsoft Word. Berikut hasil output SPSS-nya. Terdapat tabel model summary. Di sini tertera adjust R-square-nya bernilai 0,810. Berdasarkan hasil output di atas, nilai adjust R-square-nya menunjukkan nilai 0,810
yang artinya model yang diuji memiliki kontribusi 81%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Kemudian untuk uji F, dilihat di tabel ANOVA. Sebelumnya kita susun dulu hipotesisnya. Untuk H0 tidak ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. H1 ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Nah, hasil output di atas menunjukkan nilai signifikansi 0,00 yang artinya di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel desain produk X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Selain dari nilai signifikan, dilihat dari F tabelnya dan F hitungnya. F hitung di sini bernilai 24,423. Nah, sebelum melihat di F tabelnya, kita hitung dulu DF1 dan DF2-nya. Untuk DF1, rumusnya K-1, K ini jumlah variabel, sama dengan 3-1, sama dengan 2. DF2-nya N-K, sama dengan 12-3, sama dengan 9. Kemudian kita beralih ke tabel F dengan DF1-nya 2 dan DF2-nya 9. Kita lihat di tabel F. Nah, tadi DF1-nya 2 dan DF2-nya 9. Berarti untuk F tabelnya nilainya 4,256. Nah, untuk F tabelnya 4,256. F hitung kurang dari F tabel sama dengan H0 diterima. F hitung lebih dari F tabel, H0 ditolak. Maka dari itu, nilai F hitung lebih dari F tabel, yaitu nilai 24,423. F hitung lebih dari F tabel, nilai 24,423 lebih dari 4,256. Artinya H0 ditolak, yang berarti kombinasi kedua variabel desain produk X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Y. Selanjutnya untuk uji signifikansi parsial atau uji T. Dilihat dari tabel koefisien. Hipotesis H0 sama dengan tidak ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. H1 ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sebesar 0,829 untuk X1 dan 3,623 untuk X2. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan T tabel. Tetapi sebelum melihat T tabelnya, menentukan terlebih dahulu degree of freedom-nya. Degree of freedom rumusnya N-2, N-nya ada 12 responden dikurangi 2 sama dengan 10. T hitung lebih dari T tabel, T hitung kurang dari T tabel sama dengan H0 diterima. T hitung lebih dari T tabel, H0 ditolak. Nilai T tabelnya dilihat dari tabel T dengan degree of freedom 10 dengan tingkat signifikansinya 5%. Kita lihat di tabel T dengan tingkat signifikansi 5%, degree of freedom-nya 10.
Nilainya 1,81246. Nah, nilai T tabelnya sebesar 1,81246. Nilai T hitung untuk X1 adalah 0,829. Kurang dari 1,81246. Artinya T hitung kurang dari T tabel, sama dengan H0 diterima. Nilai T hitung untuk X2 adalah 3,623. Lebih dari 1,81246, maka T hitung lebih dari T tabel, sama dengan H0 ditolak. Jadi, pada variabel X1 H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk X2 H0 ditolak atau menerima H1, maka ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Kemudian persamaan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat di kolom standarisasi koefisien beta untuk variabel desain produk sebesar 0,177, untuk variabel X2 sebesar 0,773. Nah, dengan konstantanya tadi 3,362. Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan yang dapat dibuat adalah Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Maka jika dimisalkan dengan nilai desain produk 10 dan kualitas produknya 8, maka loyalitas pelanggan yang didapat adalah loyalitas pelanggan sama dengan A plus BX1 plus BX2. Konstanta tadi 3,362 ditambah 0,177 dikali 10 ditambah 0,773 dikali 8. 3,362 ditambah 1,77 ditambah 6,184 sama dengan 11,316. Sekian penjelasan mengenai uji analisis regresi linear berganda dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.